Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mengulas kembali tentang dua jenis fosil Gallikelor, lebih tepatnya fosil Gallikelor yang berbadar. Kenapa tadi saya bilang dua jenis fosil Gallikelor yang berbadar? Karena fosil Gallikelor yang mempunyai badar ini biasanya mempunyai badar perak dan badar emas, kebanyakan begitu. Dan untuk fosil Gallikelor yang berbadar pun, selain mempunyai dua jenis badar, juga mempunyai dua jenis badar yang terdapat pada fosil Gallikelor. Maksudnya, antara fosil Gallikelor serat emas dan fosil Gallikelor lapis emas. Karena buat sahabat-sahabat yang masih pemula, di bagian sinilah tidak sedikit sahabat-sahabat yang gagal paham tentang kedua fosil Gallikelor yang mempunyai badar ini, yaitu yang terdapat pada serat emas dan yang terdapat pada bagian luarnya disebut dengan Gallikelor lapis emas. Dahulu, selain disebut dengan badar, juga disebut dengan lapis emas kalau badarnya berada di permukaan yang merata. Begitu teman-teman. Badar emas yang melapisi fosil Gallikelor ini terjadi diakibatkan dua faktor. Satu, karena tercampur dengan bagian kulitnya yang sehingga semakin lama di usianya puluhan tahun, kulitnya itu semakin kuning dan bercampur dengan unsur logam sehingga mengkilat kekuningannya seperti layaknya kuning emas, sehingga disebut dengan lapis emas. Terus yang kedua, yaitu fosil Gallikelor yang mempunyai serat emas. Di bagian serat emas ini tentunya sahabat-sahabat sudah mengetahui sendiri yang namanya fosil Gallikelor serat emas. Yang berada di bagian seratnya, jika kita mengasahnya dalam keadaan berdiri, maka disebut dengan tutul emas. Karena di situ terkesan terlihat bintik-bintik emas. Itu yang disebut dengan serat emas. Dan tidak hanya di fosil Gallikelor saja teman-teman. Di batu-batu lainnya, jika mengandung unsur logam, disebut batu badar. Begitu. Kalau di badar besi, sudah pasti unsur logam yang berada di bebatuan itu adalah logam besi. Terus, kalau yang warnanya kuning keemasan sudah pasti itu badar emas. Yang warna putih berarti itu badar perak. Intinya begitu. Dan badar ini bisa bertempat di mana saja. Kadang bertempat di seratnya, kadang bertempat di bagian lapisan luarnya sehingga menutupi yang disebut dengan batu lapis emas. Begitu. Jadi intinya semua jenis batu, entah itu batu fosil atau batu alam yang mengandung unsur logam, disebut dengan batu badar. Gitu ya. Untuk letak badarnya, sekali lagi, tidak mesti memang. Dan itu bervariasi. Karena ada juga badar yang berada di bagian lapisan luarnya, yang tadi saya katakan yaitu batu lapis emas. Ada juga yang menyebutnya begitu. Ada juga yang badarnya itu berada di seratnya, disebut dengan batu serat emas. Nah, begitu. Keduanya ini sama-sama batu yang mengandung badar. Ya, sekali lagi untuk jenis badar, ini tempatnya bervariasi, ada yang di bagian luarnya disebut dengan batu lapis badar, ada yang di bagian seratnya disebut dengan batu serat badar atau batu serat badar emas atau batu serat emas, sama saja. Ada juga yang berada di tengahnya sehingga tidak kelihatan. Badar tersebut akan kelihatan jika batu tersebut dipecah. Jadi intinya semuanya itu batu badar jikalau mengandung unsur logam. Ya, cukup sekian dulu dari saya, semoga bisa dipahami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.